Teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Dedela. Kali ini aku mau cerita gimana rasanya harus operasi lagi saat trauma operasi sebelumnya tuh belum hilang. Sekarang dokter bilang saatnya untuk cabut digesten. Secara logika harusnya aku lega kan, ini saatnya aku dilepas gitu digestennya. Tapi yang aku rasain justru aku panik. Aku tuh kena serangan panik sampai tangan aku tuh dingin dan hampir kram gitu. Terus aku tuh masih kayak, setelah dengar dokter ngomong gitu tuh aku tuh ngerasa kayak agak sesak napas gitu teman-teman. Padahal aku tahu ini saatnya buka gitu. Aku juga tahu 3 bulan itu memang saatnya dibuka. Tapi begitu aku tahu denger dari dokter, aku bener-bener kayak panik, tangan aku dingin, agak kaku, aku agak sesak napas gitu teman-teman. Aku tuh ngerasa kayak kepikiran, aduh, takut kejadian lagi gitu teman-teman. Sebelum tanggal operasi, jujur aku tuh nggak bisa tenang, aku nggak bisa tidur teman-teman. Aku masih ngebayangin saat-saat aku lagi di ICU, dimana semua badan aku dipasangin alat, suara-suara alat terdengar, gimana pasien-pasien lain di sekitar aku tuh masih apa namanya malah gambarannya itu malah lebih jelas gitu. Jadi jantung aku tuh sering berdebar teman-teman. Aku tuh sering keringetan dingin tanpa sebab gitu. Akhirnya aku ngomong jujur ke dokter aku gitu, dok aku takut gitu. Dan kagetnya dokternya bilang, nggak apa-apa, itu tuh normal banget bu, itu tuh nggak apa-apa katanya gitu ya, karena kan masih perlu waktu. Nah dokternya mengerti perasaan aku dan dia mencoba untuk menerangkan gimana proses pencabutan dari digesten. Ibu juga kan pernah mengalami, udah pernah nih dicabut digesten tuh kayak gimana. Prosesnya jauh lebih ringan, lebih singkat, lebih tidak beresiko dibandingkan dengan saat operasi pemasangan gitu. Jadi apa namanya, ibu lebih tenang sekarang, lebih persiapkan diri untuk percaya sama Allah gitu ya, untuk banyak berdoa, tapi harus tenang ya. Saat persiapan operasi semuanya tuh 10 kali lebih seram teman-teman. Bahkan cuman ambil darah yang biasa aku lakukan setiap 3 bulan sekali gitu ya, EKG jantung, kemudian apa namanya, USG ginjal, itu tuh udah sering banget aku lakukan. Dan kali ini aku tuh merasa takut banget teman-teman. Diambil darah aja aku tuh kayak kayak takut banget gitu teman-teman. Trauma tuh masih ada banget. Nah, saat H-1 seperti biasa aku udah mulai puasa. Ya betul, aku udah mulai puasa, kemudian aku ke rumah sakit, aku ke IGD, kemudian ngurusin surat-surat, aku langsung ke kamar. Setelah di kamar, seperti biasa susternya tensi aku untuk laporan awal kan, dan tensi aku meledak teman-teman, melonjak tinggi banget, yang belum pernah aku pernah setinggi itu. Aku lupa ya, kalau nggak salah aku kan biasanya di 110 gitu ya, 120 lah kalau usia aku sekarang itu. Waktu itu kalau nggak salah di atas 170 teman-teman. Bahkan hampir di 180. Susternya sampai kaget, susternya bilang gini, ibu harus tenang ya, ibu harus istirahat, berusaha untuk istirahat karena kita mau operasi gitu. Kalau tensinya masih seperti ini, operasinya terpaksa kita pending gitu. Jadi kan makin lama lagi gitu. Jadi ibunya tenang, supaya tensinya bisa balik lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk mempersiapkan mental. Jadi aku tuh nggak banyak persiapan fisiknya, aku tuh banyak mempersiapkan mentalnya. Aku sholat, aku berdoa sama Allah, aku memohon sama Allah ketenangan supaya operasi kali ini aku lancar, akunya diberi ketenangan juga. Akhirnya aku alhamdulillah bisa tidur dengan berzikir terus. Setelah itu suster datang lagi untuk pasang infus, dan terjadi lagi teman-teman, trauma itu masih ada di kepala aku saat diinfus itu. Yang biasa aku tuh ya udah sering ya diinfus, bukannya ini teman-teman, aku tuh kan ini operasi aku yang keempat kan berarti ya, untuk masalah ginjal gitu ya. Diinfus aku tuh ketakutan banget diinfus, sampai akhirnya mungkin susternya juga jadi kesulitan kan. Aku diinfus gagal 2 kali teman-teman. Jadi ini tuh sampai biru segini karena 2 kali gagal. Akhirnya susternya bilang, ibu ditenangin ya, nanti akan ada, sampai didatangkan
suster laki-laki ya, bruder dari IGD yang memang dia ahli untuk masukin infus di vena yang kecil. Memang vena aku tuh kecil-kecil teman-teman. Jadi apa namanya, ini pembuluh darah aku tuh kecil-kecil. Jadi memang agak susah memang biasanya juga. Tapi jarang 2 kali, jadi langsung berhasil aja sih. Nah kali ini udah 2 kali gagal. Mulai kayak, aduh ya Allah, ini ya Allah, aku tuh kayak, ini aku sih sebenarnya, ini aku yang salah, karena aku tuh kayak ketakutan gitu. Akhirnya aku berdoa lagi sama Allah, ya Allah aku mohon tenangkan ya Allah supaya dilancarin prosesnya. Datanglah bruder dari IGD, kemudian dicoba, ibu mohon kerjasamanya ya untuk tetap tenang, katanya gitu ya, jangan tegang. Akhirnya sambil berdoa aku memohon, dan alhamdulillah berhasil, walaupun sangat rentan. Ibu mohon untuk nggak banyak bergerak supaya nggak lepas dan nggak bocor, mudah-mudahan bisa bertahan sampai selesai operasi dan waktunya pulang. Tuh, brudernya ngomong gitu. Jadi aku tuh jaga banget sih infusan ini, kayak awas jangan deket-deket, jangan nggak banyak bergerak, karena aku takut banget harus diinfus ulang yang sulit itu teman-teman. Dan akhirnya aku suruh istirahat lagi, aku menenangkan diri lagi, aku ngobrol terus sama suami gitu. Aku berpikir di dalam otak aku tuh, aku ngomong sama diri sendiri kayak, ini takdir aku yang harus aku jalani, maka aku harus ridho. Ya Allah, aku ridho akan ketetapanmu, tolong aku ya Allah, karena jika bukan memohon kepadamu, kepada siapa lagi hamba bisa memohon ya Allah, maka tolong ya Allah. Nggak lama susternya datang, kemudian aku ditensi lagi dan tensi aku normal 120, alhamdulillah. Akhirnya persiapan operasi sudah aku lakukan di rumah kan, sudah cukuran, sudah mandi gitu ya. Berbeda dengan saat pemasangan, aku mandi dan persiapannya di rumah sakit. Kali ini aku di rumah kan, jadinya lebih tenang lah, udah beres gitu di rumah sakit. Akhirnya alhamdulillah aku pakai kursi roda ke ruangan operasi. Di ruangan operasi aku udah sangat tenang teman-teman. Berbeda jauh dari saat aku di ruangan. Aku udah ikhlas, aku udah ridho, aku udah pasrah sama Allah gitu ya. Aku juga harus memudahkan semua orang yang membantu aku di ruangan operasi itu, baik dokter aku, baik dokter ginjal aku, baik dokter anestesi aku, dokter penyakit dalam aku, dokter jantung aku. Mereka sudah berusaha maksimal, maka aku juga harus berusaha maksimal memudahkan pekerjaan mereka. Aku masuk ke ruangan operasi dalam kondisi tenang, alhamdulillah. Kemudian datang dokter anestesinya, dokternya bilang, halo ibu, saya dokter anestesinya. Dia sebutin namanya, halo dok gitu ya. Ibu ini udah pernah operasi sebelumnya? Terus aku bilang, ini operasi aku yang keempat dok gitu ya. Waduh, dokternya bilang gitu, apakah pernah sama saya? Iya dok, yang kemarin juga sama dokter. Oh gitu, katanya gitu. Baik bu, kita berusaha maksimal ya bu, kita tenang semuanya, kita berdoa semoga prosesnya cepat dan lancar. Saat sudah bertemu dengan dokter anestesi, kemudian datang lagi dokter perempuan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dokternya memperkenalkan diri, ibu saya dokter Anu, saya asistennya dokter ginjal yang pegang aku gitu ya. Kita akan melakukan tindakan pelepasan digesten ya ibu gitu ya. Terus aku cerita, iya dok, aku sebetulnya sempat masih trauma karena kemarin sempat masuk ICU. Oh kenapa? Dokter bilang gitu. Ya pada saat selesai operasi pemasangan saya masuk ICU karena kena sepsis. Oh gitu. Kata alhamdulillah ya bu. Sekarang sudah selamat, sudah udah terbebas gitu dari sepsis gitu ya. Sekarang kita tenang ya bu, sama-sama berdoa katanya gitu ya. Ini prosesnya, kemudian diterangin lagi proses yang bahwa pelepasan digesten tuh begini yang aku udah sering denger lah gitu dari dokter aku gitu ya. Nggak lama dokter ginjal aku datang, terus ibu gimana kabarnya, terus aku bilang kayak aduh dokter, akhirnya harus ke ini lagi ya, tiba saatnya di ruang operasi lagi gitu ya. Ya bu, ayo kita semangat ya bu ya, kita sama-sama berdoa, tetap tenang, tetap optimis. Ya dok, bismillah ya dok ya, ya bismillah ya bu. Sekarang saatnya dibius, nanti sampai ketemu lagi di ruangan ya bu gitu. Saat sadar dibangunkan oleh dokter anestesi, ibu tindakannya sudah selesai gitu. Aku seperti biasa bangun dan bertanya, dok ini jam berapa gitu ya. Dokter bilang jam 11 bu gitu. Tadi aku kan masuk jam 7 malam ya, ini jam 11 gitu ya, aku sadarnya gitu. Terus aku lihat sekeliling aku kayak
banyak pasien yang udah selesai operasi juga kan di ruang pemulihan itu. Dan yang pertama aku sadar, aku rasain tuh, kok aku nggak mual. Biasanya aku tuh setiap kali operasi tuh mual hebat gitu. Aku nggak mual, terus aku rasain lagi kayak nggak demam, nggak dingin gitu. Aku nggak menggigil gitu, teman-teman. Aku dalam keadaan sangat fit saat sadar dari operasi itu. Aku merasa aku baik-baik saja gitu. Nggak ada mual, nggak ada demam, nggak ada menggigil, nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah. Bahkan aku sempat lihat pasien-pasien yang lain gitu ya, ada yang mengigau segala macam gitu ya, terus susternya berusaha menenangkan, terus kayak aku kayak senyum-senyum gitu, oh ini ya yang namanya lagi dibius dan nggak sadar itu, jadi ada yang ngigau-ngigau lucu lah gitu ya. Kemudian teman-teman, setelah itu aku kemudian teringat kayak tadi tuh apa ya, jadi ada kejadian lucu teman-teman. Di balik semua ujian yang udah aku lewati gitu ya, Allah kasih hadiah, kasih bonus untuk momen lucu ini teman-teman. Gini jadi ceritanya. Sehari sebelum operasi, aku tuh kan pengen menenangkan diri gitu ya. Aku kayak, aduh aku harus besok harus operasi lagi, aku harus berjuang lagi di ruang operasi, aku harus menenangkan diri. Nah, aku tuh pengen ada self reward gitu. Jadi aku paling seneng nonton kan teman-teman ya. Jadi aku bilang sama suami, "Pah, sebelum operasi Bunda pengen nonton dulu." Jadi sehari sebelum operasi aku tuh nonton dulu teman-teman. Saat itu adalah Avatar aku nontonnya. Dan aku sangat menikmati sampai, kalau nggak salah panjang banget ya, itu 3 jam gitu ya Avatar tuh. Pokoknya aku sangat menikmati film itu. Aku tuh sampai nggak ngobrol sama suami selama di bioskop, saking filmnya bagus banget dan memang aku suka banget gitu ya. Setelah itu, pada saat operasi itu teman-teman, saat obat bius udah disuntikin ke aku, dari mulai nggak sadar, aku tuh merasa ada di dunia Avatar. Aku tuh kayak bergelantungan, terbang, berenang, kayak segala macam teman-teman. Semua persis yang ada di Avatar. Makanya saat dokter anestesi ngebangunin aku, "Bu, tindakannya udah selesai." Gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Begitu bangun, aku merasa kayak, di mana ini? Kok di mana gitu? Aku perlu waktu untuk menyesuaikan kayak di mana ya? Kayak kok di rumah sakit gitu. Aku tadi lagi masih di dunia Avatar gitu. Terus kayak kok di rumah sakit? Terus aku ingat lagi, aku istighfar gitu ya. Oh iya, aku kan tadi dioperasi gitu. Aku tuh baru selesai operasi, terus aku bilang, oh nggak ada rasa apa-apa ya, oh alhamdulillah, akhirnya sehat gitu. Tapi aku tuh nggak sabar pengen cerita ke suami gitu loh, kayak, oh papa tadi Bunda berasa kayak di dunia Avatar dan ya seru aja gitu kan ya. Jadi itulah teman-teman, bonus dari Allah setelah ujian aku hadapi gitu ya, kena sepsis, masuk ICU, trauma yang panjang, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Saat operasi pelepasan itu Allah kasih bonus selain kesembuhan, kelancaran, kemudahan operasi, aku dikasih bonus cerita lucu gitu, pengalaman lucu untuk diri aku sendiri gitu teman-teman. Setelah sekitar 2 jam atau 3 jam aku di ruang pemulihan, aku boleh ke ruangan, dipindahkan lagi ke ruangan aku. Saat pemindahan itu teman-teman dari IGD ke ruangan, karena aku sebelum operasi yang sebelumnya itu aku kritis, jadi mertua aku kan khawatir, jadi nungguin tuh, jadi suami aku nungguin aku operasi tuh ditemenin kedua mertua aku gitu ya. Aku bilangnya Nin sama Aki ya, karena kan cucu-cucu aku bilangnya Nin sama Aki gitu ya. Nah, jadi saat keluar dari ruang pemulihan, ruang operasi, kemudian masuk ke ruangan itu, aku langsung ngeliat kedua mertua aku gitu. Dan aku tuh dalam keadaan yang sangat sehat, alhamdulillah. Aku sangat sadar, nggak pusing, nggak mual, nggak menggigil, nggak apa gitu, kayak enak aja gitu, enak banget alhamdulillah. Nyampe di ruangan, aku periksa kayak, kok nggak ada kateter ya? Terus aku tanya ya ke suster, "Sus, kok saya nggak pakai kateter?" "Iya ibu, memang nggak pasang kateter." Aduh, alhamdulillah banget gitu ya. Dan nggak lama tuh aku kayak pengen pipis kan, "Pak Bunda pengen pipis." Aku tuh bisa jalan loh ke kamar mandi, memang dipegangin ya, takut jatuh, tapi nggak pusing dan nggak pakai kateter gitu. Sebenarnya kan kalau setiap kali selesai operasi itu pelepasan kateter juga bikin kayak, aduh suster gitu, kayak gitu, nggak nyaman banget gitu. Dan itu nggak pakai kateter, jadi aku bisa pipis langsung ke kamar mandi gitu. Dan nggak lama pas pagi-pagi ya, susternya datang kayak, "Ibu semuanya ada keluhan nggak?" Terus aku bilang enggak gitu ya. "Bisa makan nggak?" Bisa. Terus bisa tidur? Bisa. Bisa pipis? Bisa gitu ya. Terus akhirnya dokternya periksa darah lagi, tensi lagi segala macam. Nggak lama, agak siangan, masih pagi sih kayaknya, jam 10-an kalau nggak salah ya, hasilnya keluar semua dan aku dalam kondisi baik, alhamdulillah semua hasilnya baik. Susternya bilang, "Ibu
dokternya baru bisa datang nanti sore gitu. Tapi karena ibu dalam kondisi yang baik, dokternya bilang ibu boleh pulang pagi ini gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, aku pulang dalam keadaan yang sangat sehat, alhamdulillah. Nah, gitu cerita aku teman-teman. Mungkin ini panjang lagi nih video nih, kebiasaan ya aku kalau bikin video tuh panjang banget. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya. Segitu aja video kali ini dari aku, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.